Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan tanpa ada kurang suatu apapun sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran walau masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dasar geografi. Nah, karena masih di pertemuan pertama, jadi saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja. Selanjutnya, tolong siapkan juga alat tulis untuk mencatat, karena dengan mencatat tentu akan menambah daya ingat kita gitu. Jadi simak videonya juga sampai selesai supaya kalian paham apa yang saya jelaskan ya. Baik, kita mulai. Mengenai pengantar dasar geografi, sebenarnya apa yang akan kita pelajari di pengantar dasar geografi ini? Jadi ada 4 subbab yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang yang pertama pengertian geografi itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai ruang lingkup geografi. Jadi nanti apa saja yang akan dipelajari di geografinya. Kemudian yang ketiga tentang objek studi geografi, nanti terdiri dari apa saja gitu, dan juga aspek-aspek yang bisa dikaji melalui geografi. Kita mulai dengan pengertian dari geografi. Nah, kata geografi ini pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes dalam bukunya yang berjudul Geographica. Nah, geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya tulisan atau gambaran. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari 2 kata ini, maka geografi merupakan tulisan atau gambaran tentang bumi. Selain Eratosthenes, itu juga ada para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari geografi. Nah, banyak sekali ahli yang kemudian mengemukakan pendapatnya, tapi di sini saya hanya mengambil 4 para ahli ya, 4 ahli. Yang pertama ada Carl Litter. Geografi ialah studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi atau different areal dalam keragamannya. Jadi kalau yang tokoh ini menyebutkan tentang wilayah, poin utamanya. Yang kedua ada Claudius Ptolemaeus. Dia mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Jadi di sini titik beratnya adalah penyajian kenampakan alam, kenampakan sosial ataupun kenampakan lainnya fenomena geografi dalam bidang datar. Bidang datarnya adalah melalui peta. Yang ketiga ada Bintarto. Beliau mengemukakan bahwa geografi merupakan hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Jadi di sini lebih ada perkembangan pendapat mengenai geografi, tidak hanya digambarkan tentang daerah ataupun peta saja, tetapi di sini geografi ini dijelaskan bahwa mengkaji tentang peristiwa atau gejala yang ada di muka bumi. Gejalanya itu bukan hanya gejala misal seperti gempa bumi atau misal gejala hidrosfer, tetapi di sini juga dikaji gejala yang berkaitan dengan manusia, misalnya tentang transmigrasi atau tentang kelahiran atau tentang urbanisasi. Nah, itu menurut Bintarto. Kemudian yang keempat, itu berdasarkan seminar dan lokakarya geografi di Semarang tahun 1988. Di sana dibahas dan mendapat kesimpulan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi di sini
fenomena geosfer itu tidak hanya kemudian disajikan saja, tapi juga dikaji berdasarkan sudut pandang lingkungan, kewilayahan, dan konteks keruangan, dan juga dicari persamaan dan perbedaannya. Nanti bisa sebagai pembanding wilayah, misal wilayah A ini kok maju, wilayah B kok masih gitu-gitu aja gitu. Nah, di situ dicari persamaan dan perbedaannya. Nah, kemudian untuk memperbaiki kondisi misal di wilayah B tadi begitu. Nah, jika ditarik kesimpulan dari beberapa pengertian geografi ini, nah kesimpulan yang didapat adalah bahwa geografi tidak hanya menjelaskan karakteristik yang terdapat di permukaan bumi saja, tetapi juga mempelajari fenomena fisik yang berhubungan dengan alam dan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Kemudian selanjutnya tentang ruang lingkup geografi. Geografi itu mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dan alam maupun interaksi antara manusia dan alam. Nah, sekarang ruang lingkup geografinya itu apa saja? Jadi ada 3 ruang lingkup geografi. Ada geografi fisik. Geografi fisik itu geografi yang mempelajari gejala-gejala alam seperti batuan, relief bumi, atmosfer, cuaca, iklim, air, laut, serta tumbuhan dan hewan. Jadi segala proses fisik yang terjadi di darat, di laut, dan di udara dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi ini fisik tuh lebih ke alamnya sendiri dan juga terlihat gitu ada di kehidupan kita juga. Kemudian yang kedua ada geografi sosial. Mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi yang dipelajari oleh geografi itu tidak hanya tentang relief bumi, atmosfer, iklim, tumbuhan, hewan, tetapi juga segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan bumi dan lingkungan alam atau sosial, politik, ekonomi seperti yang tadi disebutkan itu. Kemudian yang ketiga ada geografi regional. Nah, ini mempelajari topik khusus yang mencakup suatu daerah atau wilayah tertentu, baik lokal, nasional, dan internasional. Contohnya misal geografi Asia Tenggara atau geografi wilayah kutub. Jadi ada wilayah yang terbagi secara khusus begitu. Nah, yang dipelajari apa gitu? Yang dipelajari adalah aspek fisik maupun aspek sosialnya. Selanjutnya tentang objek studi geografi. Nah, jadi objek studi setiap ilmu itu berbeda gitu. Karena kan banyak sekali ya yang bisa dikaji. Nah, di bidang geografi itu ada 2 objek yang bisa dikaji. Berdasarkan dari Ikatan Geografi Indonesia, itu objek studi geografi dibagi menjadi 2. Ada objek material geografi dan objek formal geografi. Kalau yang material itu mengkaji tentang isi kajian dari ilmu geografi itu sendiri. Nah, sementara untuk objek formal itu berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi atau objek material tersebut. Gitu. Jadi kalau objek formal itu isinya mengkaji tentang objek material gitu. Baik, kita ke objek material geografi. Tadi secara sekilas sudah disebutkan bahwa objek material geografi itu adalah fenomena geosfer itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi dan menjadi objek kajian.
dari beberapa objek. Nah, ini kita ambil 5 yang memang sering dikaji dan memang terbagi 5 ini. Jadi ada yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang membentuk cuaca dan iklim. Jadi atmosfer ini adalah udara yang menyelimuti bumi. Kemudian yang kedua ada litosfer. Litosfer merupakan lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Jadi nanti yang dipelajari di litosfer itu sendiri adalah jenis batuan, kemudian bentuk muka bumi, bagaimana bumi terbentuk. Nah, itu nanti juga kita pelajari di bab selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada biosfer. Biosfer merupakan lapisan kehidupan flora dan fauna. Jadi yang dipelajari di biosfer itu adalah tentang persebaran flora dan fauna. Kemudian yang ketiga yaitu adalah antroposfer. Antroposfer merupakan kehidupan manusia yang ada di permukaan bumi. Jadi di sini yang akan kita pelajari adalah aktivitas manusia. Antro itu adalah manusia. Jadi lapisan aktivitas manusia itu sendiri, misalnya tentang jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Itu nanti juga akan kalian pelajari nanti kalau tidak salah di kelas 11. Kemudian yang terakhir yaitu tentang lapisan hidrosfer. Hidro itu adalah air. Jadi di sini akan dipelajari adalah lapisan air. Isinya itu antara lain tentang perairan yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Misal sungai, laut, danau, air tanah. Nah, dan juga nanti akan dipelajari tentang siklus air. Nah, itu juga akan kalian pelajari di kelas 10 ini nanti di semester 2 ya, kalau tidak salah. Itu jadi semua objek material ini nantinya akan kalian pelajari juga di SMA gitu. Tapi nanti secara bertahap. Misal di kelas 10 ini yang akan kalian pelajari adalah tentang lapisan atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer begitu. Jadi tidak semua langsung kalian pelajari di kelas 10 begitu. Selanjutnya tentang objek formal geografi. Tadi sekilas sudah ya tentang pengertiannya, yaitu suatu cara atau metode atau bisa juga disebut pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di ruang muka bumi. Jadi permasalahan yang atau fenomena di muka bumi. Nah, metode atau pendekatan objek formal geografi itu meliputi beberapa aspek, yaitu aspek ruangan, kelingkungan, kewilayahan, dan waktu. Nah, ini nanti aspek atau pendekatan ini nanti juga akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian tunggu saja gitu. Dapat disimpulkan juga bahwa objek formal ini mempelajari tentang objek material. Jadi cara pandang tentang suatu gejala yang ada di muka bumi itu kan. Yang terakhir itu ada tentang aspek geografi. Jadi aspek geografi itu menurut William Kirk secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu geografi fisik dan juga geografi manusia atau sosial. Jadi atau bisa kita sebut juga aspek ya. Aspek fisik itu merupakan fenomena geosfer yang memengaruhi kehidupan manusia dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Nanti contohnya di slide selanjutnya ya. Kemudian yang aspek sosial itu lebih ke manusianya, kehidupan sosial manusia. Jadi ada keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek fisik geografi. Jadi aspek fisik geografi itu mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia.
Nah, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati. Nah, ini ada 3 aspek fisik ya. Yang pertama ada aspek topologi. Aspek topologi itu berkaitan dengan lokasi suatu wilayah. Bisa letak astronomis, bisa letak geologis, letak geografis, ataupun maritim dan lain-lain. Bentuk muka bumi, luas area, dan batas-batas wilayah. Nah, itu termasuk ke dalam aspek topologi. Contoh tentang aspek fisik topologi itu misal Kabupaten Magelang itu merupakan suatu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara itu berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Kemudian di tengahnya ada Kota Magelang. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari aspek fisik topologi. Kemudian selanjutnya ada aspek biotik. Nah, aspek biotik ini berkaitan dengan makhluk hidup. Itu lebih ke hewan dan juga tumbuhan atau vegetasi dan fauna. Nanti yang dipelajari dalam aspek biotik itu misal persebaran flora dan fauna di Asia Tenggara. Nah, itu kan termasuk aspek biotik karena kan yang dipelajari nantinya kan flora dan fauna. Berbeda halnya dengan aspek non biotik. Nah, aspek non biotik ini nanti yang dipelajari itu berkaitan dengan misal kondisi tanah, kemudian hidrologi atau perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Atau contohnya lagi tentang batuan, air, sungai, danau, pegunungan, kemudian iklim, cuaca, dan lain-lain. Jadi mungkin nanti bisa bareng-bareng ya kita membedakannya. Kalau misal masih gimana membedakan yang aspek topologi dan non biotik gitu. Nah, nanti kita diskusikan juga di WhatsApp grup ya. Selanjutnya tentang aspek sosial geografi. Nah, aspek sosial ini nantinya mengkaji tentang keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial itu bisa meliputi antropologis, politik, ekonomis, aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia atau kebudayaan. Nah, itu nantinya semuanya itu nanti berkaitan dengan perilaku manusia dengan lingkungannya. Nah, kita ulas sekilas ya satu persatu. Yang pertama ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan juga lembaga-lembaga sosial. Kemudian yang kedua ada tentang ekonomi. Nah, ekonomi ini nanti meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian ada tentang budaya. Nah, kalau budaya itu nanti berkaitan dengan pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan juga lain-lain. Jadi kenapa pendidikan masuk ke budaya? Karena kan pendidikan ini nanti juga bisa membentuk budaya baik di masyarakat maupun di kalangan anak-anak muda gitu. Jadi masuknya adalah ke budaya. Budaya itu kan tidak hanya tentang menari, membatik, melukis, tapi kan juga tentang bagaimana kita hidup sehari-hari, kemudian bagaimana kita bertutur kata, bagaimana budaya tentang membaca dan menulis. Nah, itu kan termasuk budaya. Budaya itu kan hasil karsa dan rasa dari manusia yang kemudian dituangkan dalam berbagai karya.
Kemudian ada tentang politik. Nah, politik ini nanti hubungannya tentang antar negara, batas wilayah dan sebagainya. Nah, kalau contohnya itu kan bisa kita lihat tentang konflik atau perebutan tentang wilayah Laut Cina Selatan. Nah, sampai sekarang masih juga menjadi rebutan banyak orang, karena kan di situ rebutan banyak negara, karena di situ kan banyak sumber daya perikanan, kemudian wilayah yang strategis juga. Nah, itu termasuk ke dalam aspek politik, lebih ke geopolitik begitu. Nah, itu tadi materi yang bisa kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, semoga bermanfaat juga untuk kalian dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Untuk penugasan itu silakan catat poin-poin yang menurut kalian penting di buku kalian, atau misal kalau kalian punya pertanyaan, nah silakan ditulis di buku, nanti dikirimkan ke nomor saya gitu. Nanti kita bisa bahas bersama-sama. Saya mengingatkan juga supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kebersihan dan juga pola makan. Ya, karena di masa pandemi ini yang terpenting sekarang adalah kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik, dan juga jangan lupa kesehatan iman kalian gitu ya. Ya, saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih terdapat kesalahan ataupun kalimat yang mungkin kurang berkenan untuk kalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.